Beberapa saat yang lalu, saya dinyatakan positif terkena COVID-19 dengan gejala-gejala seperti saya mengalami demam selama beberapa hari, kemudian saya mulai kehilangan penciuman, kemudian pusing yang terus-menerus. Itu saya rasakan, akhirnya saya melakukan tes dan hasilnya positif. Saya coba hubungi teman yang bekerja di rumah sakit, saya konsultasi apakah saya harus segera dirujuk ke rumah sakit, dan dia mengatakan nggak perlu ke rumah sakit karena pada saat itu posisi rumah sakit juga penuh. Posisi rumah sakit sedang penuh, beliau khawatir saya tidak mendapatkan tempat dan tidak mendapatkan penanganan yang maksimal, sehingga saya lebih disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Dia memberikan saya resep beberapa obat. Saya diminta untuk membeli Cortidex, amoxicillin, dan asam menifamab. Saya beli ketiga-tiganya, kemudian saya mulai konsumsinya 3 kali sehari. Dan saya tetap menjaga makan saya. Di awal-awal simptom mulai saya rasakan, gejala yang saya mulai rasakan, itu sangat sulit untuk bisa makan. Rasanya pahit, setiap masakan yang saya coba masukkan ke dalam mulut itu hampir nggak ada rasanya. Juga gimana sih orang sakit lagi demam juga suruh makan susah banget. Nah, pada saat itu saya memaksa diri saya untuk tetap makan. Saya mencari apa yang kira-kira bisa saya makan. Kemudian saya minta tolong kepada istri untuk dibelikan, misalnya pagi itu sarapan saya bubur ayam yang cepat banget, nggak perlu dikunyah, langsung telan bisa. Kemudian siang hari saya makannya cuman bubur sumsum yang manis. Malam saya makannya bubur kacang hijau lagi, bubur lagi yang manis juga, yang halus, jadi nggak perlu dikunyah, langsung telan begitu aja. Itu saya paksa untuk tetap makan seperti itu selama 4 hari. Kemudian hari kelima saya mulai ngerasa lapar sehingga saya boleh makan nasi. Nah, inilah keuntungan yang saya rasakan ketika saya harus isolasi mandiri. Dimana ketika saya isolasi mandiri di rumah, saya bisa mencukupi apa yang saya inginkan. Kayaknya kalau saya makan ini enak deh, kalau saya makan itu kayaknya enak deh. Saya bisa mikir begitu, saya bisa cari dan saya bisa dapatkan untuk bisa saya makan. Ditambah lagi ketika kondisi badan yang masih sangat fluktuatif. Demam saya pernah sangat tinggi sampai 39 derajat. Saya butuh selimutnya banyak banget. 2 selimut tebal saya pakai nggak cukup, saya masih tetap menggigil, saya tetap kedinginan. Akhirnya saya minta tambah lagi 1 selimut, jadi 3 selimut tebal saya pakai sekaligus, dan itu masih menggigil. Saya kembali bersyukur, saya kembali membayangkan seandainya saya berada di rumah sakit, saya minta selimut ke siapa kalau kondisi saya seperti ini. Yang saya syukuri ketika saya melakukan isolasi mandiri di rumah, alhamdulillah saya ngerasa kebutuhan saya lebih tercover. Jadi untuk teman-teman yang saat ini, jika Anda merasa memang sedang sakit, jika masih bisa bertahan di rumah, sebaiknya bertahan di rumah. Tapi jika kondisi memang sudah nggak memungkinkan untuk bertahan di rumah, memang ada baiknya untuk dirujuk ke rumah sakit. Oke, kembali ke pola makan. Tadi setelah saya makannya, saya paksa mulai bisa makan nasi. Saya minum resep yang diberikan oleh teman. Saya juga mengkonsumsi vitamin. Vitamin saya nggak takut overdosis ya, karena saya ngerasa kondisi tubuh saya lagi sangat tidak bagus. Jadi saya minum vitaminnya, suplemennya, obat-obat herbal itu bisa dibilang banyak sekali. Yang pertama, saya mengkonsumsi ini ada probiotik. Probiotik ini saya minum 2 kali sehari. Kemudian ini saya juga minum dikirim sama teman Habadara. Habadara ini isinya ada bidara, habatus sauda, zaitun, dan juga propolis. Ini juga saya konsumsi. Kemudian saya tetap banyak minum madu yang saya campur dengan jeruk nipis. Kemudian lagi vitamin C, vitamin E. Saya juga minum ini susu Bear Brand. Dan satu lagi
Kemarin saya juga mendapatkan banyak suplai kelapa muda. Saya minum air kelapa muda. Jadi perut saya itu benar-benar hampir selalu ngerasa kenyang penuh, sehingga saya lebih mudah berkeringat, merasa lebih seger ketika kondisi perut penuh. Ini tips penting banget untuk teman-teman yang ngerasa sakit. Harus dipaksa makan, harus dipaksa untuk bisa memasukkan asupan-asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, karena jika tidak, kondisi Anda mungkin tidak terlalu bagus. Satu fase tertentu mulai mengalami sesak, dada saya mulai sesak, nafas saya mulai terengah-engah, jadi pendek-pendek. Nah, ini fase yang paling menakutkan bagi saya, fase yang paling menyeramkan. Ini saya alami ketika hari ke-10. Hari ke-10 saya ke kamar mandi karena waktu sholat sudah mau habis. Saya buru-buru cepat-cepat ke kamar mandi, wudu, dan kembali ke kamar untuk sholat. Ketika saya buru-buru, saya berjalan cepat, ini napas saya Masya Allah udah tersengal-sengal banget dan berat sekali. Ini saya mulai ketakutan, keringat mulai keluar karena ini saya ngerasa saya sudah mengalami masuk ke fase yang serem banget. Tipsnya, jika teman-teman mengalami kondisi seperti ini, ternyata teman-teman nggak boleh panik, teman-teman tetap harus santai, tetap rileks. Dan ini yang saya lakukan. Berikutnya, saya melakukan kegiatan-kegiatan saya lebih santai, kegiatan-kegiatan saya lakukan lebih pelan-pelan. Misalnya saya harus ke kamar mandi, itu saya jalannya tetap pelan, santai. Dengan cara seperti itu, ternyata nafas saya tidak mudah terengah-engah, saya nggak mengalami sesak napas yang berlebihan. Ternyata ini pun tetap bisa diatasi. Alhamdulillah, setelah menyelesaikan masa isolasi mandiri selama 14 hari, sekarang saya sudah pulih. Sudah semua simptom yang awalnya saya rasakan sudah hilang, gejala-gejala itu sudah hilang semuanya, dan saya sudah bisa beraktivitas kembali. Teman-teman, sekali lagi, jika masih bisa bertahan di rumah yang sakit, coba bertahan di rumah karena kebutuhan Anda, suplemen, dan segala macamnya bisa lebih terpenuhi. Kecuali jika kondisi memang sudah tidak memungkinkan, mungkin baru bisa dirujuk ke rumah sakit atau ke pusat-pusat pelayanan kesehatan yang memang disediakan untuk penderita COVID. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sehat semuanya, nggak perlu sakit, dan Indonesia segera terbebas dari COVID-19. Terima kasih.